Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi hal-hal yang menarik dari kursus ini kemarin sempat disampaikan sekilas itu kreativitas di lapangan. Jadi kemarin setelah acara ini Gus Urai itu menyampaikan file gitu kepada kami mengenai desain dan RAB untuk berbagai kegiatan nih, untuk pembangunan desa gitu. Jadi untuk pembangunan infrastruktur, desain RAB-nya, kemudian sampai ke gambarnya gitu. Kalau menurut kami ada satu hal yang menarik, kalau istilah Hernando de Soto itu revolusi diam-diam gitu. Jadi revolusi diam-diam terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa, warga desa itu ya antara lain seperti ini. Ketika kita bersedia gitu untuk membagikan pengetahuan, karena memang bentuknya pendampingan tentu saja ada yang memang harus free. Jadi contohnya kalau kita sama-sama setuju gitu, misalnya mengirimkan ke email inovasi pendamping @kemendesa.go.id tentang file-file yang boleh ya bisa dibagikan kepada warga desa secara gratis tadi, free gitu, meskipun tetap harus sesuai kaidah modern, harus jujur untuk kita menyampaikan ini penggagasnya, copyright-nya siapa. Misalnya tadi file tadi adalah penggagasnya Gus Urai. Gus Wiryo ini juga akan memiliki file-file yang sangat banyak untuk hal itu. Jadi kita juga belajar bahwa selama PPKM ini, selama hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, itu hal-hal yang sifatnya keterampilan ketika diberikan gitu, disampaikan secara online, itu juga masih butuh pendampingan lapangan. Jadi tenaga pendamping profesional mengambil tempat 2 pihak, mungkin juga bukan hanya tenaga pendamping profesional tapi juga kerabat desa yang lain. Yang pertama memang kita membagikan secara online gitu. Kalau pendamping bahkan bisa langsung ke masing-masing pendamping melalui daily report pendamping desa. Tapi toh tetap harus ada pendampingan di lapangan, karena kalau tidak yang namanya keterampilan itu tidak cukup hanya membaca tapi mempraktekkan. Dan kemudian untuk infrastruktur ditambah satu lagi yaitu mengevaluasi. Jadi biasanya kalau di dalam infrastruktur itu selain proses perencanaan dan pelaksanaan, selama pelaksanaan juga perlu ada supervisi ke lapangan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kalau melihat perkembangannya sampai hari ini ada peluang ini Gus Koco, kerabat desa, dan sekaligus yang Gus Koco sampaikan bahwa di masa lalu bahkan ini menjadi proyek gitu. Ini Sapa Desa misalnya pernah mendapatkan informasi serupa di Sumatera gitu, dan langsung memang langsung berhenti itu personilnya, oknumnya, karena memproyekkan hal itu. Tapi kita tahu di dalam Kepmen 40 itu memang tetap ada peluang untuk misalnya menjadi supervisi di wilayah lain gitu, karena itu sangat dibutuhkan. Misalnya yang Gus Wiryo ini dari hal yang bangunan sederhana sampai yang kompleks kalau menurut LKPP seperti jembatan itu sebetulnya tetap bisa dibangun desa dengan cara swakelola. Jadi ada beberapa hal yang kita tahu dari Permendes 7 2021 yang terutama ditekankan adalah swakelola kegiatan gitu. Dan semula di atas kertas itu seperti jembatan itu dianggap sesuatu yang sulit sehingga bisa menggunakan konsultan. Tapi kita lihat di beberapa
bagian di YouTube-nya dan di blognya Gus Wiryo itu termasuk yang bisa dilakukan secara swakelola. Kiranya seperti itu. Gus Koco ini kalau berkembang akan sangat menguntungkan desa ini dan warganya. Dan sebagai sebagai tindakan langsung dari TPP kepada warga desa. Ada update Gus Imam? Untuk update ini kebetulan kemarin ada masalah kesehatan jadi nggak ke kantor gitu. Tapi ini ada 3 hari untuk percobaan yang daily report. Kemarin sudah komunikasi dengan Ibu Kepala Badan gitu supaya lebih cepat gitu. Kemudian persiapan juga untuk rekrutmen pendamping lokal desa, terutama dari wilayah timur. Jadi ada tim kami yang berangkat ke Palu dan ke Papua gitu. Kemudian saya kira itu sementara Gus Koco.